Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di Aftermarket Close Analysis untuk penutupan hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 ya. Ini adalah hari pertama di minggu ini, hari Senin. Jadi kita adalah hari trading ke-157 di tahun ini. Kita ada alert HMSP. Sepertinya HMSP ini karena laporan keuangan ya Bapak dan Ibu. Jadi dia labanya untuk year on year dia tumbuh ya 32%, ada kenaikan ya setelah bottoming. Mungkin dia ke bottoming, nanti kita lihat. Sepertinya nanti kita cek detail karena cuma ada satu saham, jadi bisa detail. Sementara market kita merahnya dalam tadi sebelum ditarik di pre-close di penutupan. Kalau kita lihat ya sentimen global kalau nonton Bloomberg itu masih terkait dengan inflasi, terkait dengan perang, terkait dengan suku bunga dan sebagainya di Amerika dan di Indonesia juga. Maka kita nanti akan bahas dengan volume price analysis ya. Jadi price discount everything, volume validate. Sebenarnya penurunan sekarang ini saya sudah sharing kepada teman-teman sejak mungkin berapa ya 2 minggu yang lalu, tapi nanti kita bisa lacak kembali. Oke, ini dia trading snapshot Bapak dan Ibu. Jadi kita sempat dibukanya merah dulu, lalu dia sempat hijau, lalu dia turun ya, turun dalam bahkan bottoming dia. Kita ada alert nanti. Nah, ini pre-closing ditarik tajam sekali, ditarik ke atas. Kalau kita lihat dia minus 0,34 minus dan kapital foreign flow-nya tetap 240-an ya, 243 miliar. Ini capital outflow di pasar reguler. Kalau kita lihat yang masuk tidak terlalu signifikan, tidak banyak juga. Yang aneh-aneh, mudah-mudahan tidak salah ya. Yang keluar juga tidak banyak. Kebetulan ini tidak ada bank ya. Bank Mandiri hanya net sell. Net buy-nya tidak ada. Ini unik ya. Jadi memang tidak ada terjadi apa-apa yang signifikan di bawah 100 miliar semua. Sektor penekannya adalah energi. Nah, di sini menarik kalau asingnya dia di all marketnya 33%, dan kalau dia di all market net sale-nya 370 miliar kalau tidak salah. Yang menariknya Bapak Ibu, bukan yang menarik, yang faktanya yang selalu saya ingatkan dari kemarin, ini faktanya adalah asing keluar terus. Yang dari dulu pertama awal-awal sampai satu semester terakhir itu kita masih capital inflow. Sejak bulan berapa ya? Bulan Juli atau Agustus? Juli mungkin dia sudah mulai net sell. Nah, ini bahaya. Ya, tapi udahlah, kita nanti akan bahas ya. Oke. Alert tetap ada Bapak dan Ibu. Kita ada alert di setelah season 2 gitu, HMSP, dia laporan keuangan yang bagus. Alert ini Bapak dan Ibu ada yang bilang Pak ini telat. Bukan telat, dia based on data, namanya juga big data. Jadi data dulu harus masuk, dia diolah, namanya juga machine learning, lalu dia akan memberikan rekomendasi. Nah, ini terkirim melalui Telegram bot Bapak dan Ibu. Ini Delquan bot. Di sana juga kita akan nanti latihan akan lakukan untuk analisa. Ada bot chatnya selain dia big data analysis. Bapak Ibu silahkan join saja. Jadi robot ini adalah murah meriah, tidak pakai limit terbatas, trialnya full function semualah, full function, silahkan digunakan dulu. Lalu Telegram channelnya ada di sini, Deep Learning Trading, websitenya delquan.web.id. Sosial medianya ada di sini Bapak Ibu, mulai di Instagram dan Threads, silahkan di follow, insya Allah nanti akan saya follow back. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini, semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu dalam memberikan second opinion. Baik, disclaimer-nya berikut ini saya bacakan dulu. Video ini tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya hampir 18 tahun di pasar saham Indonesia. Tidak boleh request analisa saham apapun. Jangan percaya analisa saya 100%. Jadikan sebagai second opinion. Jadi saya selalu ingatkan, karena saya juga tidak percaya dengan analisa siapapun. Saya hanya percaya dengan analisa saya sendiri. Analisa orang hanya sebagai second opinion. Termasuk apa yang dibilang Lo Keng Hong, bagi saya apa yang disampaikan Lo Keng Hong itu hanya second opinion. Saya percaya dengan analisa saya sebagai first opinion. Bukan berarti saya menyalahin analisa orang lain. Analisa orang lain mungkin benar, tapi saya harus punya first opinion. Dari mana first opinion? Tidak ada cara lain selain analisa sendiri. Maka jangan percaya analisa siapapun. Bapak Ibu nanti bisa belajar di bot ini cara melakukan analisa sehingga Bapak Ibu paham membaca market dan
bisa mempunyai opinion tersendiri sebelum membeli saham. Oke, disclaimer yang lainnya on ya Bapak Ibu. Oke, untuk workshop, alhamdulillah kita kemarin batch 30 untuk training bisnis sudah jalan. Kemarin hari Sabtu juga tanggal 26 Oktober untuk kelas advance-nya, volume price analysis sudah jalan. Nanti untuk tanggal 18 November, Bapak dan Ibu, silahkan bagi yang ingin mendaftar, kita masih ada satu, yaitu workshop untuk trading as a business. Setelah itu nanti akan diikuti minggu depannya volume price analysis batch 10. Market lagi susah, jadi Bapak Ibu gunakan kesempatan untuk belajar ya, supaya nggak terlalu dalam jatuhnya. Nah, ini kita pembelajaran dari market juga bisa, dari buku juga bisa, tapi untuk memperpendek learning curve, Bapak Ibu bisa belajar kalau berminat dengan trading as business sebagaimana yang sudah diajarkan dari batch 1 sampai batch 30. Oke, begitu saja. Silakan nanti Bapak Ibu hubungi, di sini ada linknya atau di deskripsi video. Oke. Nah, sore ini saya menambah cash saya dengan beberapa stop loss saya kena, termasuk LPPF, termasuk banyaklah ya yang kemarin MTech sudah kena stop loss Bapak Ibu, termasuk Pegas kena juga. Jadi banyak. Sebelumnya saya sudah sell on strength ya Bapak Ibu. Jadi kalau nanti kita akan review sedikit bagaimana saya sudah mengingatkan Bapak Ibu, termasuk saya sendiri untuk segera exit dari market. Sebagian saya sudah sell on strength. Jadi mendapatkan cash dengan cara jualan di harga tinggi. Tapi yang nggak dapat mungkin dibatasin risknya dengan stop loss. Nah ini kita sudah belajar di workshop bahwa bagaimana cara disiplin dengan stop loss. Sekarang doa kita ya yang sudah punya cash ini, termasuk saya, adalah semoga saham ISG ini turunnya lebih dalam supaya nanti saya bisa buyback. Ya pokoknya karena saya punya cash, maka saya bebas untuk kapanpun buyback ya Bapak Ibu itu. Jadi Bapak Ibu yang kena stop loss jangan bersedih hati, yang sudah belajar trading as business, kita doakan supaya saham-saham yang kita kena cut loss, kita bisa buyback, turunnya lebih dalam, kita bisa dapatkan di harga lebih murah, sehingga bisa memberikan kita profit untuk mengcover loss kita tadi. Mari kita berdoa ya Bapak Ibu ya, semoga kita bisa profit dengan cash yang ada, bisa trading lebih santai, artinya tidak nyangkut. Psikologi aman. Kalaupun kita doa, ada yang berdoa supaya IHSG turun dalam, kita ikut mendoakan supaya kita juga dapat harga murah. Itu saja ya. Ya, prinsipnya adalah cash is the king. Saat ini saya sudah posting, itu saja ya. Mari kita pindah ke Telegram botnya. Baik, saat ini kita sudah masuk ke Telegram botnya Bapak Ibu. Sebelum kita mulai analisa, jadi supaya tidak terkesan omong kosong yang saya sampaikan, bahwa yang saya sampaikan ini ya yang saya jalani sendiri juga. Jadi saya sudah mengingatkan bahwa market kita sudah sesuai dengan struktur yang diajarkan di dalam workshop ya Bapak Ibu. Jadi di dalam workshop itu sudah ada fase akumulasi. Ini kalau belajar di workshop trading spesies sudah mulai diajarin ya. Kita ada marking up, kita ada distribusi, marking down. Jadi kalau dari sini kita akan mengenal namanya the best time for selling, second chance to sell. Jadi di sini sudah ada the best time for selling, second chance to sell. Nah, di sini saya sudah jualan. Tetapi ada beberapa saham yang belum kena stop loss. Jadi sini sudah jualan situ ya. Jadi saya sudah posting itu. Ya, apa ini? LPPF saya sudah kena stop loss tadi. Nah, di sini saya sudah kasih tanggal berapa ini ya? Tanggal 19 Oktober saya sudah kasih tahu Bapak dan Ibu beri sign second chance to sell. Nah, situ saya juga sudah exit. Lalu apalagi saya kasih tahu di sini. Rajin-rajin nonton after market close Bapak Ibu ya. Ada lagi ini bola nggak ada lah informasinya bola. Nah, ini sudah beri sign. Mana? Ya, jadi kita lihat. Nah, ini bola. Bola kalau setiap bola nggak ada aftermarket close ya. Ya, banyak saya sudah kasih tahu untuk exit ya, Bapak Ibu. Ya, untuk exit. Mana? Nah, di sini ya. Nah, jadi saya sudah sampaikan volumenya tidak signifikan, jangan ragu cut loss. Ini bulan Oktober awal ya. Sudah mulai nih. Dibanding pre-closing fear. Ya, sudah siap. Nah, di sini ya.
Oke, ini apa nih? Oke, jadi Bapak Ibu, saya sudah ada ceritanya di sana, bisa dilacak ya di aftermarket close. Intinya sekarang saya kena cash, punya cash. Jadi walaupun saya punya cash, tapi saya tetap lakukan analisa. Siapa tahu dengan cash yang ada saya bisa langsung masuk besok ya. Baik, apa yang kita lakukan di aftermarket close? Kita lanjutkan adalah kita akan cek apa saja alert hari ini. Jadi Bapak Ibu yang baru menggunakan robot bisa ikutin step by step yang saya lakukan atau checklist untuk melakukan analisa saham. Di sini ada HMSP ya, kita cek SMP hanya ada satu. Tapi kita juga cek yang namanya slash recom. Nah, ini adalah bentuk-bentuk screeningnya. Screeningnya apa saja? Elsa, weakness, GGRM, bearishness, ya LPPF, kena stop loss saya. Nasib. Apa-apa, yang penting ini nanti kita buyback. Pegas, kalau nggak salah kena stop loss ya saya. Oke, Sido sama investasi biarin saja, saya tidak pernah lihat, biarin saja. HMSP ada alert, lalu Bapak Ibu jangan tanya ya ke bagaimana saham Sido saya beli lama sekali itu, masih harga 400 sebelum stop split. HMSP ada di Rocket Jet ya, HMSP Citra buy. HMSP buy, Citra ini Bapak Ibu bisa lanjutkan analisanya. BRMS, Golden Cross, bagus. Dead Cross Sido, GGRM, biarkan situ. HMSP ya, upper back. Mungkin dia the best time for buying ini. Lihatlah nanti. Mungkin habis semuanya nanti kita bisa lanjutkan HMSP ya. Sekarang kita lihat SCR Vboom. Kayaknya ada saham ledakan volume nih. ISP dan Mora. Saya tidak kenal sahamnya. Nanti kita akan cek ya. Oke, setelah itu kita akan lihat lanjutkan analisa kita dengan melihat menganalisa komposit dulu. Kita lihat Speedo dulu. Speedo Composite. Saya lakukan ini sambil mengecek ya. Oh, masih fair. Doa saya adalah karena saya punya cash, semoga IHSG masuk ke ekstrim. Apakah besok dia masuk ke ekstrim, maka akan siap-siap saya. Paling enggak kalau midday dia sudah ekstrim, maka saya akan melakukan buy on weakness. Tapi lihat dulu lah sahamnya ya, buy on weakness. Oke. Sekarang fear, kalau fear masih bisa turun lagi biasanya. Tapi dicek dulu di VBP-nya zona demand-nya sudah dekat atau belum. Sekarang kita lihat Star C0. Alah. Star C0. Ini adalah rotasi bintang, pusat rotasinya adalah komposit dengan daily pusat dengan time frame daily. Kalau kita lihat infra menguat, kenapa? Karena kompositnya melemah. Jadi kesehatan menguat, risiko menguat, basic sekarang berbalik menguat ya. Jadi seperti ini karena kompositnya yang bergerak melemah. Berikutnya kita akan lihat VPA Weekly Composite. Nah, membahas weekly tentu kita harus perhatikan bahwa hari ini adalah hari Senin. Nah, di mana volumenya tentu tidak valid, kita harus menunggu sampai hari Jumat. Sinyalnya tidak ada, volumenya tentu low. Jadi kalau kita lihat dia coba menekan lebih rendah, membentuk new low, tetapi kemudian ditarik ke atas. Nah, kita lihat apakah sudah dekat-dekat zona demand. Nanti saya Bapak dan Ibu, mungkin saya akan buyback di sekitar di sini ya, sedikit lagi lah. Maksud saya, sini kan saya punya cash. Ini mungkin 1%, 2%, 5%, 8%, 10%, 20%, 30% gitulah. Maksudnya saya akan buyback, nanti stop loss saya di sini nih, di bawah yang ini nih. Di bawahnya, nanti kalau exit kena stop loss lagi, maka saya akan buyback. Karena dia mungkinan kalau dia weekly-nya jebol, maka struktur wake off-nya berada di weekly, turunnya biasanya dalam. Kalau Bapak Ibu pengen berminat, silakan ikut workshopnya, nanti kita ajarin lebih detail ya, supaya bisa membaca market. Itu untuk weekly, kita lihat VBP weekly-nya dulu, kita selesaikan weekly-nya, composite. Kita mau lihat zona demand-nya ada di mana. Oke, baiklah Bapak Ibu, sebenarnya dia sudah kena sedikit-sedikit zona demand nih, tapi saya udah kena stop loss. Sebenarnya saya exit sudah di atas ini, ya. Teman masih ada beberapa saham yang stop loss-nya belum fire. Oke, nanti di sini mungkin inilah ya, sedikit lagi. Maaf. Ini adalah demand zone, ya. Ini adalah demand, Bapak Ibu. Ini demand. Jadi sedikit lah, mungkin dia turun minggu depan, hari Jumat
mudah-mudahan dia turun ke dalam. Nah, karena saya sudah punya cash dari atas, cash, masuk keluar main cepat ya. Jadi kalau dia turun ke sini mungkin saya akan beli. Nanti kalau stop lossnya kita lihat lagi ya. Kalau di sini kena exit, maksud saya dia turun lebih dalam, patternnya membentuk new low dari semuanya, maka ini adalah demand. Saya berharap saya punya full cash, supaya nanti kalau full cash, maka saya akan buyback di zona ini. Ya, saya akan IHSG turun lebih dalam, kita kena kira-kira 6.000, maka saya akan buyback di sini. Supaya patternnya ini kan, di sini taruhlah akumulasi, market up, distribusi, redistribusi, dia turun ke bawah. Sekarang mungkin menuju marking down. Kalau membentuk new low, dia break lower Donchian untuk weekly. VPA composite. Jadi itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini dia. Jadi saya waktu kapan itu ya Bapak Ibu? Saya sudah juga ingatkan supaya Bapak Ibu exit. Nah, mana ya? Kita lihat dulu ya supaya nanti masuknya kalau saya cerita di sini tanggal berapa nih 24. Jadi waktu itu turun dalam. Saya kasih tahu Bapak Ibu bahwa dead cat bond ini digunakan untuk exit karena dia akan terjun lebih dalam ya, apapun omongan orang historical seperti itu kalau berada di Wyckoff fase marking down. Oke, jadi kita lihat waktu itu di sini nih ya, saya waktu itu dia turun dalam nih candle ini dalam, saya udah karena pengalaman sih, kalau udah keluar sini maka saya exit ya Bapak Ibu, saya sudah exit. Nah, dia turun dalam, dia turun lagi ke bawah nanti. Tapi ini kita lihat apakah demand zone-nya sudah, mungkin demand zone-nya di sini nih ya. Ini adalah demand. Nah, tapi dia bisa tekan bawah. Jadi makanya di sini cicinya mungkin 1%, 1%, 1%, 2%, 2%, 3%, 4%, 5%. Totalnya nanti kita full power. Nanti kalau udah close di bawahnya kita exit. Jadi bentuknya makin bawah tuh makin lebar, kita atur buy ya Bapak Ibu. Bisa mulai diatur mulai sekarang kalau sudah punya cash. Oke, kita lihat sinyalnya tidak ada. Tidak bearish juga tidak, tapi volumenya juga di bawah rata-rata. Jadi memang benar-benar ngeprank ya, tapi saya terlanjur kena stop loss, tapi tidak apa-apa karena sebenarnya saya sudah mulai exit sejak di sini nih, dead cat bond. Jadi sebelah di sini saya sudah kasih tahu bearish. Jadi mungkin dia kalau turun ke bawah, saya kalau nanti kena VBP-nya akan masuk. Ini sudah merah ya, Bapak Ibu. Jadi sudah merah. Kalau ternyata masih terus merah, panjang merahnya, maka mungkin dia akan terus ke bawah ini. Ya ini tidak tampak kelihatan, ini tampaknya dia masih plateau. Nanti kalau dia ini kan makin ramping down, kalau udah ramping up baru oke ya. Ini belum volumenya rendah, kita menunggu saja lah, itu tarikan-tarikan saja nih di titik terakhir. Oke, terakhir kita akan lihat VBP composite. Sebenarnya sudah masuk ya. Sebenarnya saya sudah masuk ini. Maksudnya ini zona demand mulai dari sini nih ya. Ini mulai zona demand. Di sinilah ya. Nah, ini tuh yang garis ini sudah tersentuh oleh ini. Tinggal yang bawah ini ya. Ya, mungkin dia akan turun lagi ke bawah ya, naik lagi, mungkin dia akan naik dulu, turun ke bawah. Nah, nanti enggak tahu lah, mungkin dari sinilah kita mulai buy on weakness. Lihatlah kalau banyak alertnya baru kita buy on weakness ya Bapak Ibu. Ini mungkin lewat, kalau udah lewat mungkin menjadi supply dia. Nah, mungkin di bawah ini kita akan masuk. Oke. Sekarang ini sebenarnya sudah mulai masuk dia, tapi saya exitnya sudah di atas ini. Di sini mungkin saya lihatlah nanti ada saham yang bagus untuk buyback. Tunggu alertnya saja. Oke, sekarang kita akan lihat sahamnya ya Bapak Ibu. Alert HMSP. Apakah saya besok langsung buyback HMSP? Kita lihat. Oh enggak, dia alert HMSP masih fresh lah, boleh lah. Ini alert pertama. Alert kedua, jadi HMSP ini enggak polos-polos amat. Tanggal 17 dia sudah ada alert. Berarti dia ini fresh. Yang kedua ini juga bersih, boleh masuk. Biasanya ini masuk first entry. Ini biasanya masuk the best time for buying. Atau masuk yang alert ketiganya baru the best time for buying. Lihatlah ya. Jadi sudah ada peringatan kita untuk masuk HMSP. Cuman kadang-kadang kita aja yang masih nggak bisa menganalisa. Nah, ini kita akan lihat nanti ya, apakah akan masuk. Besok kita akan lihat.
Baik, sekarang kita mulai dengan Speedo. Speedo Speedo HMSP. Extreme. Astagfirullahaladzim. Ada Pak saham yang oke, tapi tulisannya ekstrim. Oke. Karena dia ekstrim, maka dia terlalu greedy lah, bahasanya terlalu greedy. Demand-nya ini terlalu kuat. Hingga besok mungkin ada koreksi. Ya, terlalu greedy, ekstrim. Kalau dia pas extreme fear, maka kita bisa buy on weakness. Kalau extreme greed, maka mungkin orang-orang akan sell dulu supaya dia turun untuk buy. Oke, ekstrim pula. Nanti kita cek ya. Kita lihat Star HMSP. Tadi siang saya posting ya, HMSP berada di mana? Wih, siang ya, midday sebelum alert dia berada di netral. Setelah alert langsung dia ekstrim. Ya, memang pengaruh laporan keuangan tuh luar biasa ya kalau lagi bottoming. Oke, sekarang posisinya adalah ekstrim, berarti sangat greedy hari ini. Pasti benar sentimennya laporan keuangan, mungkin orang akan nggak tahu, besok kita lihat. Star HMSP kita lihat dulu rotasi bintangnya. Nah, jadi dia sudah masuk ke sana, Bapak Ibu. Sebenarnya tanggal 17 dia sudah ada alert sebelum laporan keuangan. Bisa jadi tanggal 17 itu orang-orang yang insider yang dapat informasi lebih dulu tuh sudah masuk gitu ya. Siapa nggak tahu siapa juga itu yang masuk ya, tapi pastinya dia sudah ada alert tanggal 17 Oktober. Oke, sekarang dia sudah naik Bapak Ibu, terjadi akselerasi tanggal 17 Oktober itu berapa ya? Di sini mungkin ya, karena ini kan cuma 12 angka saja. Mungkin di sinilah, nggak tahu. Oke, sekarang dia berada di grid. Oke, sekarang sudah terlanjur di grid, maka speedometer juga sudah di grid. Maka kita lihat weekly-nya. Sambil diketik ya Bapak Ibu yang menonton video ini, jangan lupa sambil oh iya, bagus. Berarti main di weekly, Bapak dan Ibu. Di weekly-nya keren banget ini HMSP, dia bergerak harusnya 1 2 mungkin alertnya di sini kemarin ya. Lalu dia ada bergerak dari panik, lama-lama paniknya berkurang, hope-nya muncul. Mudah-mudahan terus habis panik terbitlah hope. Lalu dia mungkin bergerak lagi ke atas. Nah, terus jadi nanti kalau udah sampai di sini kita exit ya. Jadi kalau main di weekly masih oke nih. Bapak Ibu yang tadi di grup alumni bertanya-tanya, saya mencari big picture, mencari profit besar, bisa lihat dengan Star Rotation Weekly di HMSP. Nanti silakan. Mungkin saya nggak punya waktu membuat tutorial trading plan. Bapak Ibu bikin saja sendiri. Jangan lupa jangan sampai tidak pakai stop loss. Oke, sekarang kita akan masuk dengan Star S sektor nomor berapa ini? 8 ya, Star S 8. 8 itu non cyclical. Kita lihat kalau pusat rotasi kita ganti. Wah, MSP sudah naik ke atas ya sama dengan daily-nya. Oke. Sekarang kita akan lihat langsung saja lah karena dia cuma satu alert satu saham. Kita akan lihat VPM, bukan PVM, Volatility Ratio Map. Sektor nomor 1, data 1 tahun. Kita mau lihat ya. Sektornya nomor 8 dong. Oke. Kita lihat bagaimana volatility saham-saham sektor ini. Emyor, Unilever, HMSP. Jadi kalau dibandingkan semua saham-saham ini, Bapak dan Ibu, HMSP itu dia dalam 1 tahun kalah dengan komposit ya. Mudah-mudahan dia sekarang sudah bottoming untuk naik berikutnya ya. GGRM malah sudah naik tinggi nih. GGRM volatilitasnya tinggi ya dibanding yang lain. Sekarang kita kalau VRM, sekarang kita lihat CRM sektor nomor 8 data 1 tahun. Beda ya Bapak Ibu, silakan nonton perbedaan antara CRM sama PCM. Seperti itulah ya. Nanti Bapak Ibu ketik saja. Habis ini kita ketik ya. Oke, ini adalah korelasi saham-saham sektor non cyclical. Kita lihat mana HMSP. HMSP. Ini dia ya. Rata-rata korelasinya pendek kecil dengan GGRM aja cuma 1,4 ya. Dia rata-rata independen. Kalau di sini independen kecil-kecil ya. Jadi HMSP ini menarik dengan sesama sektor
sektor non cyclical dia tidak terlalu tinggi korelasinya, bagus juga ya. Oke lah. Oke, Bapak Ibu, kalau mau tahu bedanya apa PCM, CRM, PVM itu ketik aja help. Ketik help. Nah, di sini ada nih, silakan lihat nih ya, apa itu PVM, apa itu PCM, VRM, yang tadi kita ketik adalah VRM dan CRM. Nah, lalu kalau mau bingung dah, ketik aja tutorialnya. Tonton dulu supaya paham. Nah, ini ada correlation map, PVM ya, volatility map, correlation map sama semua. Oke, berikutnya kita akan masuk ke volume price analysis. Kita mulai dengan VPA weekly HMSP. Karena tadi kan bagus di rotasi bintang weekly-nya. Oh, begini bentuknya. Ini bagus ini. Kenapa bagus? Weekly-nya kita ketemu namanya spring. Ya, spring relatif tinggi ya volumenya, dia naik ke atas, lalu keluar ini ya volumenya. Sekarang turun, bam ya, kuatnya volumenya ya. Ini saat dia turun, ini naik, terjadi divergen. Oke, nah ya mau apa lagi kita? Alertnya di mana tadi kemarin? Kemarin di mana? Tanggal 17. Ya, tanggal 17 ya. Tanggal 17 di inilah kali ya, weekly, minggu kedua yang hijau ini. Oke, ini weekly ya Bapak Ibu ya. Jadi dia sudah turun dalam ya. Main-main, ini ada spring, dia tidak membentuk new low. Lalu dia naik, mudah-mudahan dia break. Lalu dia break ini. Kalau sudah break ini Oke, dia naik ke atas. Jadi ini indikasi bagus walaupun masih hari Senin. Bapak Ibu lihat volumenya masih hari Senin. Apalagi nanti sampai hari Jumat. Dia sudah ada sinyal. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu ya, ini mungkin masih early. Paling enggak targetnya nanti main jangka pendek di gap ini weekly-nya. Nanti kita lihat ya. Oke, itu dia. Kita lihat sekarang VPA HMSP Bapak Ibu. Alertnya sudah keluar tanggal 17 katanya. Tanggal 17 itu yang mana ya? Ini kali ya. Ini kali. Saya nggak tahu ini ada, kalau nggak ini atau inilah. Ini mungkinnya tanggal 17 volumenya sedikit saya lihat. Oke, sekarang dia break Bapak Ibu. Lalu kita lihat targetnya mana sih yang ada gap tadi. Nggak kelihatan pula ya. Nggak, oke lah. Jadi targetnya nanti, target Bapak Ibu lihat di weekly. Lihat di weekly VPA ya. Volumenya besar sekali. Dia day move indicate strength, volumenya sangat besar, spreadnya wide, close-nya high. Tetapi Bapak dan Ibu dia sudah ekstrim. Jadi Bapak Ibu mungkin kalau kita lihat mungkin dia akan turun dulu ke sini. Nanti kita lihat di PIF kita bisa buy on weakness. Stop loss agresif di sini, tapi saya sarankan kalau memang mau konservatif karena dia mainnya di weekly, stop loss kita 825 kalau yang konservatif. Kalau yang agresif adalah di 840 ya, 840. Dari mana? Dari tahunya ini 850 kurang 2 tik, 835 kurang 2 tik menjadi 825. Jadi ini stop loss. Wajib pakai stop loss. Takutnya dia naik, dia turun, kita kalau nggak pasang stop loss rugi. Jadi tinggal kita atur sebaiknya di sini. Oke, jadi sini memang kelihatannya dia kalau di weekly-nya menaik. Oke, harus sabar nih mainnya. Ya, kalaupun dia turun seperti saya di MTEK, saya di LPPF, ya risknya kecil dan kecil saja saya exitnya. Yang penting tidak nyangkut. Oke, kita sekarang lihat evol HMSP. Ya, powerbox. Jadi kalau powerbox, Bapak Ibu, untuk yang agresif tentu stop loss di bawah powerbox ya, stop loss. Kalau yang konservatif stop loss cari swing low di sini ya, stop loss. Oke. Kenapa beda? Saya sudah ajarkan di dalam kelas ya, beda atau prinsipnya adalah setiap orang risk profile-nya beda-beda. Berikutnya kita akan lanjut dengan VBP Weekly HMSP. Bagaimana dengan mainnya di weekly ya Bapak Ibu. Sekali lagi. Oh, dia harus lewat dulu ini. Waduh, ini berat ya, berat. Mungkin dia akan ini ada supply. Mungkin dia akan naik dulu baru turun baru naik ya Bapak Ibu. Kita menunggu pattern low
high, high low, baru high high ya. High high-nya nggak tahu di mana lah. Pokoknya ini ada supply zone. Tapi main di weekly. Ini ada gap-nya. Oke, sekarang kita akan lanjut dengan VBP HMSP. Itu dia ternyata. Kalau main jangka pendek, Bapak Ibu, kalau main cepat, mungkin ini bisa jadi target profit takingnya, Bapak Ibu. Ini, ya, ini soalnya ini supply, tapi tipis aja dia. Kalau yang di sini ya, supply. Oke, kalau saya sih, ya faktanya ada supply di situ. Yang beli di sini nih nyangkut semua nih, Bapak Ibu ya. Yang kemarin beli di sekitar 1.400 yang ini nih. Yang ini nih semua di sini nih, yang panjang ini ada nyangkut semua nih. Ya, jadi kita keluar di sekitar 1020 ini dulu mungkin 20% lah. Sisanya let profit run. Karena dia besar pula di daily walaupun acuannya ke weekly ya. Acuannya tadi kan weekly. Tapi weekly ini ada panjang, mungkin dia tertahan, dia turun lagi. Kita lihat wave-nya. Wave. Wave-nya sebenarnya masih down wave. Jadi kita lihat merahnya sangat dalam, dia baru berganti warna hijau. Nanti mungkin masih hijau, baru dia nanti merah kecil, baru hijaunya besar. Nah, itu baru valid dia ganti trennya, Bapak Ibu. Baru valid ganti. Hari ini hajar kanan karena efek berita saja. Masih jangan terlalu agresif. Jadi buy on weakness-nya agak dalam nih. Diatur ya, maksudnya how to entry-nya sekarang. Kalau sambil menunggu wave-nya berubah. Oke, kita sekarang lihat DOM. DOM HMSP. Hajar kanannya tinggi ya Bapak Ibu. Berapa tadi hajar kanannya? Tunggu maaf, hajar kanannya berapa? Hajar kanan sekitar 19 miliar. Oke, sekarang kita dominasi rasio. Hari ini asingnya 15%, lokalnya 47. Dalam 5 hari asingnya 12%, berikutnya sampai dalam 200 hari asingnya hanya 52%. Berarti asingnya tidak terlalu dominan, biasalah. Kalau di sini hari ini cuma sekitar berapa tuh tadi? 18%. 15% ya. Oke, kita cek foreign flow-nya. Asing pakai cat PIF adalah PIF HMSP. Ya, asingnya besar. Asingnya besar. Apakah benar karena laporan keuangan? Faktanya asingnya masuk. Hari ini asingnya masuk 24,7 miliar. Dalam 5 hari mereka masuk 26. Berarti sebenarnya dari kemarin sudah ada asing masuk. Nah, besok Bapak Ibu kalau mereka turun, Bapak Ibu bisa pilih nih ke 895, ke pivot point-nya mungkin 1 lot saja. Baru ke 885 2 lot. Ini mungkin 4 lot. Bawahnya ini 8 lot. Bawahnya ini dekat-dekat ini mungkin berapa? Mungkin 10 lot atau 16 lot ya, 20 lot lah. Jadi makin ke bawah itu makin besar. Gitu cara entry-nya. Dia mungkin akan turun ke bawah dulu. Di bawahnya yang perbesar ya, bentuknya piramida. Oke, stop loss-nya harus wajib ada. Kalau masih nggak tahu caranya, Bapak Ibu bisa nonton tutorial atau Bapak Ibu bisa nanti ikut workshop. Sekarang kita akan lihat foreign flow map sektor nomor 8 data 5 hari. Oke, ini adalah net foreign flow dalam 5 hari ya, 5D. HMSP sedang akumulasi dalam 5 hari, Indofood juga, Cepin, ini semuanya, Unilever sedang distribusi, GGRM aneh juga ya, laporan keuangannya keluar, tapi dia asingnya malah distribusi. Oke, sekarang kita lihat netnya, net map. Sektor nomor 8, data 5 hari. HMSP artinya lokalnya net buy, asingnya juga net buy. Mereka saling bersatu padu ya, jadi sama-sama. Pokoknya netnya buy aja jadinya, lokal ditambah asing. Sementara lokalnya aja buy ya. Net asingnya. Berikutnya adalah tren. Ini laporan keuangannya mungkin baru besok masuk ya. Salah. Tren.
Ya, di sini masih Q2 ya Bapak Ibu, tunggu besok. Di Q2 aja sudah under value dia, apalagi nanti kalau keluaran lebih bagus. Dia benar-benar tertahan di resisten ya. Jadi besok itu kalau lihat resisten-resisten ini ya turun ke 900, turun ke 890, turun 880 mungkin satu lot begitu. Nah, di bawah ini baru 2 lot, 4 lot, 8 lot, 20 lot gitulah di 830 itu bisa pasang 20 lot misalnya kalau memang cukup money manajemennya. Jadi makin ke bawah tuh makin besar. Kalaupun nanti kena 2 tick, ya risnya kecil karena dia sudah ada averaging udah averaging dia. Oke, sekarang kita akan lanjut dengan PWS HMSP. Terakhir ya, Bapak. Wow, besar sekali. Buy-nya sudah 2. Volumenya sangat besar ini ya. Spreadnya lebar, close-nya sangat tinggi, accumulation. Nah, ingat ya, udah accumulation. Sinyal buy sudah terbentuk ini ya, flowernya sudah terbentuk, Bapak Ibu. Dia sebenarnya sudah touch di atas. Jadi kalau turun-turun ke zona ini, kalau dia turun-turun kita bisa buy ini ya. Baik, Bapak Ibu, itu saja untuk aftermarket close. Mohon maaf, saya tidak bisa membuat tutorial trading plan untuk HMSP karena saya harus mempersiapkan trading plan untuk saya sendiri. Jadi Bapak Ibu pintar-pintarlah yang sudah ikut workshop, coba di-reverse sekali bahwa kalau dalam trading kita itu harus punya plan ya, apakah itu plan untuk membeli, plan untuk exit, termasuk money manajemennya. Ya, kalau saya bilang saya tertarik, tinggal saya susun trading plan saya sendiri ya. Saya akan lihat dulu nanti lebih detail bagaimana caranya masuk ke HMSP. Yang pasti stop loss-nya kelihatan. Saya hanya masuk kalau stop loss-nya kelihatan. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada setiap lidah terpleset ngomong atau menyinggung perasaan. Insya Allah kita bertemu di aftermarket close berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.